Ini mau menanyakan soal RK F versus LM. Benarkah itu anak RK? Kita lihat apakah benar atau tidakkah anak RK. Kalau aku lihat di sini tidak 100% ya, bukan 100% anaknya beliau, tapi memang di sini kalau aku lihat ya hanya sebatas pernah ketemu, pernah ya melakukan, tapi kalau dibilang itu anaknya atau tidak masih hitam putih abu-abu ya. Maka aku bilang di sini akan lebih baik kalau untuk urusan ini, untuk lebih pastinya dan meyakinkan lagi adalah untuk tes DNA. Nah, nanti keputusannya itu ada pada tes DNA. Kalau aku sih bilang di sini ya mungkin kalau dari 100% hanya 20%-nya saja. Nah, nasib karirnya RK setelah ini bagaimana nih? Dengan adanya berbagai macam peristiwa, kejadian, masalah dalam hidupnya, tentu ini juga kalau aku merasakan ada kekalutan di hatinya, ada rasa bersalah ya, dan juga berjuang untuk bisa survive iya ya, dan berjuang juga untuk bisa membersihkan nama baiknya juga iya. Tapi balik lagi di sini juga yang menjadi pertaruhan adalah yang paling berat adalah dalam hidup rumah tangganya ini yang sangat berat ya, karena biar bagaimanapun ini pasti akan ada luka. Luka ini yang nampaknya juga membekas ya pada seorang istri, luka yang membekas di sini juga. Tapi biar bagaimanapun seorang istri dan RK ini berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain, berusaha untuk merangkul kembali dan mencoba untuk aku bilang mencoba untuk baik-baik saja, walaupun kalau kemungkinannya itu hanyalah ya mungkin kalau sekarang posisinya adalah 50-50, yang artinya bisa baik atau bisa tidak. Apalagi di sini ada beberapa kasus lainnya juga yang menyangkut tentang masalah pekerjaan beliau. Tentunya kalau dibilang down pasti down ya, namun biar bagaimanapun RK ini berusaha untuk bisa survive, berusaha untuk menjadi diri dia sendiri dan berusaha untuk tegar berdiri, walaupun aku bilang tadi 50-50 untuk karirnya ya. Artinya di sini meredup, dibilang meredup tidak, tapi dibilang tidak juga meredup gitu ya. Jadi tergantung dari support dari orang-orang di lingkungan sekitar beliau dan tentunya support keluarga juga di sini. Nah, kalau nasib anaknya LM bagaimana nih? Kalau nasib anaknya LM yang jelas kalau aku lihat di sini ada permintaan dari seorang wanita ini untuk meminta sejumlah uang untuk biaya hidup dari anaknya ya. Tentunya nasibnya dia juga masih terombang-ambing ya, dalam arti di sini juga ada ketidakyakinan apakah betul itu anaknya atau tidak ya. Dan kalau aku lihat di sini juga hasil dari sebuah hubungan yang memang di sini terlarang ya, dan juga menyakiti maka akan tersakiti, maka akan ada karma yang akan menimpa dari seorang wanita tersebut ya. Dan balik lagi anak yang menjadi korban di sini. Tapi kalau aku lihat di sini tentunya di kedepan harinya tidak akan ada yang namanya perebutan anak. Yang jelas akan ada tanggung jawab di sini, walaupun pada akhirnya nanti dari hasil tes DNA itu yang akan membuktikan betulkah atau tidak ya anak beliau. Tapi di sini tidak akan lepas dari tanggung jawab. Namun tanggung jawabnya itu ya hanya sebatas dan sewajarnya saja. Kalau untuk memiliki tidak, tapi setidaknya di sini nanti yang akan membuktikan adalah pada waktu tes DNA nanti. Kalau memang itu ada indikasi ya hasil dari tes DNA-nya itu anaknya beliau, tentunya walaupun berakhirnya suatu hubungan pasti akan ada tanggung jawab, tidak akan lepas dari tanggung jawab. Nah, kalau hubungannya RK dengan istrinya bagaimana sih sekarang? Hubungan RK dengan istrinya, luka ini membuat sang ibu ini ya, sang wanita ini, seorang istri ini pastinya terluka, pasti bimbang pasti, dan juga ada kekacauan dari hatinya, dan juga ada kebimbangan apakah ini akan diteruskan ataukah tidak ya. Masih dalam pertimbangan keluarga besarnya, masih memikirkan baik dan buruknya, walaupun di sini berusaha untuk tegar, tapi namanya seorang wanita apalagi istri dan juga
juga ini kan kasusnya sangat luar biasa terekspos ya, yang pastinya juga mendapat aib iya, malu iya ya, sehingga di sini aku lihat sih seorang ibu ini ya, Ibu C ini sangat tegar walaupun apapun yang terjadi pada suaminya, dia berusaha untuk bisa mensupport sang suami ya, dia selalu mensupport suami dan memberikan arahan-arahan agar suaminya tidak terjatuh dan tidak tidak terbawa suasana sedih, berusaha untuk membahagiakan suami di waktu dan situasi yang sulit. Ini merupakan suatu ujian seorang wanita, apalagi berkaitan dengan adanya perselingkuhan dan orang ketiga di sini ya, yang memang berusaha untuk merusak keutuhan rumah tangganya, dan alih-alih merusak keutuhan rumah tangga karena faktor uang juga di sini yang berbicara ya, dan ada uang juga di sini. Namun balik lagi ya, cinta itu tanpa syarat. Begitu cinta ini ada syarat, berarti itu bukan ketulusan, tapi itu hanyalah sebatas memanfaatkan. Tapi beda dengan yang namanya cinta sejati. Cinta sejati adalah kasih sayang murni yang datangnya dari hati. Tentunya dalam situasi apapun di sini akan ada support dari sang istri, dan ada seorang istri yang tentunya memperjuangkan agar suaminya ini bisa berdiri dan bangkit kembali. Dan juga di sini walaupun pasti ya adanya pertikaian, pertengkaran ya antara kedua belah pihak juga iya, tapi biar bagaimanapun serapuh-rapuhnya hubungan rumah tangga mereka, pada akhirnya ya mereka juga di sini kalau aku bilang lagi ada pertemuan keluarga juga yang membahas ke depannya mengenai prinsip ya, seorang ibu ini, seorang istri ini apakah berpisah atau tidak. Tapi di sini insya Allah jodoh mereka masih panjang, dan insya Allah hubungan rumah tangga mereka juga masih berlangsung dan saling support, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Nah, untuk perihalnya tes DNA itu sendiri bagaimana sih sekarang? Mengenai perencanaan tes DNA-nya, kalau aku lihat di sini kalau dari sang pria ya, Bapak RK ini tentunya dia juga menyarankan ya, yang awalnya dia juga menyatakan berkeberatan, pada akhirnya dia juga akan melaksanakan ini untuk membuktikan, mewujudkan, dan juga ini sebuah pembuktian besar ya kepada publik bahwa apakah betul ataukah tidak ya. Dan juga di sini disupport dari sang istri juga, tentunya dari keluarga besar juga di sini untuk melakukan tes DNA ya. Namun di sini balik lagi seorang wanita yang menyatakan ingin tes DNA pada akhirnya mundur teratur nih. Ada ketakutan yang dirasakan dari sang wanita tersebut, dan dia juga kalau aku bilang 50-50 nih ya. Seperti aku bilang tadi, mungkin 20%-nya, yang 70%-nya entah seperti apa ini prosesnya nanti akan dibuktikan dalam tes DNA ya. Namun itu tadi ya, kalau aku bilang isu ini akan merebak menjadi suatu hal yang baik kalau memang dilakukan tes DNA, dan pada akhirnya nanti resultnya juga akan terlihat pada saat tes DNA. Nah, kalau aku lihat di sini seperti aku bilang, pada akhirnya nanti hasil tes DNA-nya tidak akan valid alias 70-20 ya. Nah, akankah seorang LM ini meminta maaf? Apakah seorang LM ini akan meminta maaf? Kalau aku lihat sekarang aja posisi dia itu sedang terdesak ya. Posisinya tuh sedang terdesak, dan juga karena dia juga yang dia minta hanya sejumlah uang, dan kalau aku lihat di sini kalau sudah dikasih uang ya sudah akan diam ya. Dan juga karena itu tadi ya, ada keraguan juga dalam hatinya apakah betul anaknya atau tidak. Masih ragu juga, dia berpikir ulang juga untuk melakukan tes DNA. Sepertinya juga di sini akan seperti aku bilang ini akan invalid ya, akan invalid, dan nanti juga pada akhirnya dia akan meminta maaf. Nah, apakah akan masuk ke ranah hukum? Untuk ranah hukum tentunya ini aku lihat ada kebijaksanaan dari keluarga besar dari RK ini ya. Ada kebijaksanaan besar karena pada dasarnya beliau ini orang baik, keluarga baik ya. Akan ada kebijaksanaan, kemudian juga itu tadi insya Allah sih akan nantinya mudah-mudahan tidak ada yang mengomporin. Kalau ada yang ngomporin ini bisa jadi masuk, tapi sepertinya akan berjalan dengan kekeluargaan
kekeluargaan dan juga akan berjalan dengan karmanya masing-masing ya. Melukai maka akan terluka, dan kalau aku lihat di sini akan diselesaikan secara baik-baik saja tanpa adanya proses hukum. Paling hanya dimintai pernyataan minta maaf saja. Oke, terima kasih Kak Feli. Sama-sama.